syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya di sini Ibu absen dulu. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini diminta untuk untuk memulai doanya, membawa doa pemimpin. Baik, para teman-teman sekalian, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Tapi di sini Ibu akan membahas mengenai daily agenda, yang mana tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama adalah memahami pengertian dan fungsi daily agenda. Yang kedua, mengidentifikasi kendala umum dalam pengelolaan daily agenda. Yang ketiga, menyusun daily agenda berdasarkan prioritas dan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menjalankan daily agenda dengan disiplin. Sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah pernah tahu atau mendengar apa itu daily agenda? Kalau saya pernah dengar, Bu, itu semacam catatan apa saja yang kita kerjain dalam satu hari. Menurut saya, Bu, jadi daily agenda itu kayak pengingat supaya kita tetap teratur dalam melakukan kegiatan. Bagus, menurut Hasan Acara itu betul. Jadi agenda itu merupakan catatan penting ataupun pengingat untuk seorang pemimpin. Ibaratkan dari agenda ini seperti peta. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, ya otomatis kita harus menggambarkan dulu kita harus kemana sama siapa. Jadi seperti itu juga dari agenda. Jika kita sudah menyusun dari agenda kita untuk menyelesaikan suatu tugas, otomatis pekerjaan kita itu bisa teratur dan juga dapat tersusun dengan bagus dan juga efisien. Tapi anak-anak jangan salah, meskipun seorang pemimpin itu sudah membuat atau merencanakan dari agendanya, bisa saja pekerjaannya itu bisa nggak teratur juga. Kira-kira siapa yang tahu apa yang membuat suatu pekerjaan itu bisa nggak teratur? Padahal dari agenda itu sudah dibuat dengan sebaik mungkin. Saya, Bu, menurut saya mungkin karena pemimpinnya itu masih membuat jadwal yang asal-asalan, jadi dia masihnya nggak tahu yang mana penting dulu, mana yang enggak. Saya, Bu, menurut saya bisa juga karena mereka nggak atur waktunya, jadi banyak kegiatan yang menunggu. Saya, Bu, menurut saya mungkin mereka nggak disiplin mengikuti jadwalnya, jadi berantakan gitu. Saya, Bu, mungkin juga tidak ada prioritas, jadi semua kegiatan dianggap penting. Ibu rasa kalian sudah memahami sedikit demi sedikit apa itu daily agenda. Jadi memang walaupun jadwal daily agenda itu sudah dibuat, tapi belum bisa dilaksanakan dengan tepat, bisa saja membuat berantakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang dibilang Diana tadi. Yang pertama itu ada yang membuat jadwal itu hanya sekedar menulis kegiatannya saja, tanpa memikirkan mana yang paling penting atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jadwal seperti itu seringkali terjadi kurang jelas dan membuat seorang pemimpin atau bos itu bisa bingung saat harus memilih mana yang harus didahulukan. Dan yang kedua, mengatur waktu memang tidak mudah. Kadang kita menaruh semua kegiatan dalam satu waktu tanpa memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan tiap kegiatan. Jadi semuanya yang menumpuk dan akhirnya terasa padat dan terasa melelahkan. Dan yang terakhir, walaupun jadwal sudah dibuat, kalau dari kita sendirinya tidak disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut, misalnya suka menunda-nunda pekerjaan, ya sama saja bisa membuat jadwal itu jadi tidak efektif, malah bikin pekerjaannya itu bisa berantakan juga. Jadi solusinya apa, Bu? Jadi solusinya itu supaya daily agenda itu bisa benar-benar membantu kita harus membuatnya dengan rencana. Yang pertama, mengatur waktunya dengan realistis. Yang kedua, paling penting itu menjalankannya dengan disiplin. Dan yang terakhir, kita bisa mengatur waktunya juga. Dengan begitu, pekerjaan bisa selesai dengan lebih teratur dan tidak membuat kita menjadi stres. Jadi di sini, Ibu akan memberikan contoh kasus kecil kepada kalian. Contohnya gini,
seorang pemimpin atau bos itu memiliki 5 kegiatan dalam satu hari. Sementara waktunya itu hanya diberikan 6 jam, dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Pekerjaan itu meliputi misalnya yang pertama rapat, jumpa dengan klien, ataupun yang lainnya. Jadi menurut kalian apa cukup dengan waktu tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Menurut saya nggak cukup ya Bu, soalnya waktunya itu kan cuma 6 jam, cuman kerjaannya itu banyak banget. Iya, apalagi kalau ada yang terlambat atau butuh waktu lebih lama Bu. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya pimpinan tersebut bisa tetap menyelesaikannya semua tanpa ada yang terlewat? Kalau menurut saya, kita harus pilih yang paling penting dulu, Bu, dan kerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak, menurut saya, Bu, kita harus mengatur waktunya agar tidak terjadi bentrok. Baik. Jadi betul, memang itulah kuncinya. Kita tuh harus bisa memilih kegiatan mana yang paling penting dulu agar bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, nggak semua kegiatan itu bisa kita samakan kepentingannya. Nah, yang kedua itu atur waktunya biar nggak tabrakan. Kalau kita bisa ngatur itu dengan baik, kerjaan kita jadi lebih lancar dan nggak ada yang kelupaan. Supaya kalian juga lebih paham dan lebih mendalam mengenai dari agenda ini, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya itu Ibu aja yang pilih, boleh kan? Boleh Bu. Nah, jadi tugas kalian itu mencari informasi dari buku ataupun dari internet tentang cara bagaimana menyusun dari agenda yang baik dan juga efektif. Cara catat hal-hal penting seperti dari mulai urutan kegiatannya, prioritasnya, dan juga waktu yang dibutuhkannya. Silakanlah untuk kelompoknya di sini. Yang kelompok 1 itu ada Tika sama Jara, dan kelompok 2 itu ada Diana sama Intan. Gimana hasilnya? Ada yang mau berbagi dari informasi yang kalian dapat? Ada Bu, kami menemukan kan kalau dalam diary agenda itu harus ada kolom waktu, kegiatan, dan prioritas. Jadi kita tahu yang mana yang harus didahulukan. Lainnya kan sebaliknya juga ada prioritas supaya kita nggak salah. Jadi di sini kalian bisa paham kan untuk tugas apa tugas yang kamu berikan. Jadi berikan lagi waktu 10 menit. Setelah itu kita langsung presentasikan yang kelompok 1 terlebih dahulu. Sekarang giliran kelompok 1 yang pertama maju. Silakan presentasikan jadwal yang sudah kalian buat. Ibu, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi jadwal yang kami susun dimulai dari jam 8 sampai jam 14 sesuai waktu kerja pimpinan. Yang pertama jam 8 sampai 8.45 kita coba untuk tukar tangan dokumen penting karena ini kegiatan rutin dan harus dilakukan di awal sebelum pimpinan mulai rapat. Setelah itu jam 9 sampai jam 10.30 kami jadwalkan rapat internal dengan tim. Alasannya supaya saat masih pagi dan kondisi pimpinan masih fresh, bisa fokus mendengarkan dan memberikan arahan dengan baik. Lalu ada di jam 10.30 sampai jam 11 disiapkan waktu untuk interview dokumen tambahan atau briefing cepat sebelum aktivitas di luar kantor. Selanjutnya ada jam 11 sampai 11.30 waktu istirahat makan siang. Kami pikir ini penting supaya pimpinan punya tenaga lagi buat kegiatan selanjutnya. Selanjutnya jam 11.30 sampai 12.30 adalah inspeksi ke lapangan karena ini membutuhkan energi lebih dan juga mungkin keluar kantor. Jadi kami harus setelah istirahat. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 2 ada yang bisa memberi tanggapan atau memberikan jadwal tambahan dari apa yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 tersebut. Ada Bu. Menurut kami Bu, dan di terakhir harusnya ditambahin jam 1 sampai jam 2 kami menjadwalkan pertemuan dengan klien. Kegiatan ini itu cukup penting, tapi kami letakkan di akhir karena setelah aktivitas fisik, pimpinan bisa fokus di ruangan sambil menyelesaikan pembahasan dengan klien. Misal nih, waktu inspeksinya itu ternyata lebih lama. Apa rencana cadangan yang bisa kalian lakukan? Kami pikirkan itu juga Bu, kalau waktunya molor, pertemuan dengan klien bisa dijadwalkan ulang ke hari berikutnya atau digeser ke sesi daring jika memungkinkan. Baik. Mengapa kalian memilih urutan itu seperti itu? Kalau menurut kami, karena penetapan dokumen perlu disiapkan dulu agar rapat berjalan lancar. Kami pilih rapat pagi supaya pimpinan mudah masih segar,
sambung di minggu depan aja ya. Baik, Bu. Dari proses belajar kita hari ini dimulai dari diskusi, mencari informasi, sampai presentasi dari kelompok satu tadi. Apa saja yang dapat kalian pelajari tentang pengelolaan daily agenda ini? Siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, Bu, kalau menurut saya hal yang paling penting itu kita harus tahu dulu nih mana kegiatan yang paling penting dan mendesak. Jadi waktu yang terbatas itu bisa kita gunakan sebaik mungkin supaya nggak terbuang sia-sia. Ada yang lain? Saya, Bu, selain prioritas, kita juga jangan lupa kasih jeda atau waktu istirahat di tengah kegiatan. Soalnya kalau terlalu padat, pimpinan bisa cepat lelah dan malah nggak fokus saat melakukan tugas-tugas penting. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengelola daily agenda dengan baik sangat penting agar kegiatan harian pimpinan kita bisa berjalan dengan teratur dan juga efisien. Dengan menentukan prioritas dan mengalokasikan waktu secara realistis, pekerjaan yang banyak bisa dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa menimbulkan kebingungan atau menumpukan tugas. Selain itu, memberikan waktu istirahat di antara aktivitas penting membantu menjaga fokus dan juga stamina sebagai seorang pemimpin, sehingga pimpinan dapat bekerja dengan maksimal. Disiplin dalam menjalankan jadwal juga menjadi kunci utama agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik. Dengan pengelolaan dari agenda yang tepat, pekerjaan menjadi lebih lancar dan stres dapat dihilangkan. Jadi baik, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu kira kalian sudah memahami dengan baik. Jadi nanti kalau misalnya ibu tanya, kalian bisa paham. Hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Kita tutup.